Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Bapak Sri Sukartono, SEMM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, dan teman-teman seperjuangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Perkenalkan, nama saya Alivia Chandra Nindya Purnomo dengan NIM 4191210009, mahasiswi dari Universitas Tangerang Raya, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial, Prodi Manajemen S1. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang menciptakan ekuitas merek. Ekuitas merek adalah nilai yang dibawa merek atas suatu produk atau jasa kepada perusahaan. Nah, sebelum masuk ke dalam ekuitas merek, apa sih itu merek? Teman-teman pasti tahu kan, merek itu. Merek atau brand adalah suatu tanda berupa tulisan, logo, simbol, gambar, atau kombinasi dari semua itu yang dikenakan oleh perusahaan atas produknya. Tujuannya apa sih? Ya pastinya tujuannya itu untuk memberikan identitas terhadap suatu barang atau jasa serta membedakannya dari para pesaing. Bagi pelanggan, ekuitas merek dapat memberikan nilai dalam memperkuat pemahaman mereka akan informasi suatu merek, memupuk rasa percaya diri dalam pembelian atau berlangganan, serta meningkatkan pencapaian kepuasan. Nah, sedangkan ekuitas merek bagi pemasar atau perusahaan itu dapat meningkatkan keberhasilan program pemasaran dalam memikat konsumen baru maupun konsumen lama. Hal ini dimungkinkan karena merek yang telah dikenal maka promosinya itu akan lebih efektif dalam mempromosikannya kan, sedangkan semua orang sudah mengenal. Nah, jika perusahaan tersebut melakukan promosi pasti sangat lebih efektif kan. Ekuitas merek dapat tercermin dalam konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek dan juga harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Dengan ekuitas merek yang kuat, sebuah perusahaan mampu mendapatkan pengakuan secara luas. Sampai-sampai terkadang kesuksesan ini berdampak menjadi kosakata yang diserap dalam percakapan sehari-hari. Misalnya pada obat merah untuk luka, yaitu betadine. Nah, kita lebih sering menyebut betadine ketimbang merek-merek yang lainnya. Nah, secara sederhana inilah ekuitas merek adalah merek yang masuk dan memiliki tempat di hati banyak orang. Nah, karena itu, hal ini menjadi tantangan bagi pemasar dalam membangun merek yang kuat. Nah, kita harus memastikan bahwa pelanggan ini lebih suka yang mana ya? Lebih berpengaruh pada produk apa gitu. Seperti itu. Nah, maka dari itu kita harus mengetahui nih segi pemasaran, kita harus mengetahui apa yang ada di lingkungan sekitar untuk menciptakan pengetahuan merek yang diinginkan. Di dalam ekuitas merek juga terdapat janji merek atau brand promise. Adalah misi pemasar tentang seperti apa merek yang seharusnya dan apa yang harus dilaksanakan merek tersebut untuk konsumen. Nah, pastinya dong ada barang, ada kualitas. Nah, itulah yang harus dijanjikan oleh pemasar. Nah, ada seorang pakar branding nih, yaitu David Acker, mengatakan bahwa terdapat 3 hal yang menjadi dasar dari ekuitas merek. Yang pertama,
kesadaran terhadap merek atau pengetahuan terhadap merek nih, yaitu brand awareness. Nah, jadi pengetahuan kan jadinya karena ada merek tersebut, kita jadi tahu yang merek ini itu seperti apa, yang merek itu seperti apa gitu kan. Yang kedua itu kualitas yang dirasakan. Nah, pastikan setiap perusahaan itu kan mengeluarkan produk-produk dengan kualitas yang berbeda. Nah, seperti itulah. Jadi kalau bisa kan kita membuat produk dengan kualitas yang baik dan bagus. Yang ketiga yaitu asosiasi konsumen terhadap sebuah merek. Nah, karena konsumen sudah merasa tahu, merasa puas, merasa nyaman. Nah, jadinya konsumen ini itu merasakan kenyamanan, jadi konsumen tersebut akan melakukan kayak iklan berjalan gitu. Jadi tanpa ia sadari ia melakukan promosi dan melakukan pembelian secara berulang-ulang. Ketiga hal yang disebutkan tadi merupakan hal yang menjadi penentu kesetiaan pelanggan terhadap suatu merek. Seorang pelanggan yang setia akan melakukan pembelian secara berulang terhadap merek yang mereka anggap berkualitas dan memiliki nilai yang sesuai dengan mereka. Nah, kesimpulan dari ekuitas merek. Ekuitas merek ini bukan sekedar kegiatan marketing biasa. Ekuitas merek ini sangat identik dengan tindakan untuk membangun loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, ekuitas merek sangat identik dengan nilai-nilai perusahaan yang penting untuk dipertahankan. Nah, intinya yaitu kita menanamkan kepercayaan terhadap pelanggan dan membangun reputasi perusahaan. Sekian presentasi yang telah saya paparkan. Ada pantun nih sebelumnya, si galih ngumpet di semak-semak sambil makan soto babat. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah dalam presentasi yang saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.